Salam SDA. Ya, di video sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana memilih pasangan yang ideal. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang untuk menetapkan niat. Nah, jadi niat itu ada alur-alurnya. Maka bagaimana? Baiklah, tetap di Renungan Cinta. Halo, kembali lagi bersama saya, Ranu Arya, Self Management Coach. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas bagaimana untuk menentukan pasangan ideal. Nah, di poin pertama, di situ ada dibahas tentang niat. Nah, untuk di video kali ini kita akan membahas tentang lebih rincinya, lebih detailnya tentang niat itu sendiri. Apa sih itu niat? Nah, niat itu adalah harapan sesuatu yang di dalam hati hanya ditujukan untuk Sang Pencipta. Nah, harapan dan keinginan itu berbeda. Harapan itu adalah kita mempunyai sesuatu hal, ya, dan kita harus menggapainya. Nah, sedangkan keinginan itu hanya di pikiran. Ya, keinginan itu hanya di pikiran, tidak kita gerakkan. Ya, oke, baik, apa saja poin-poin penting dalam menetapkan niat. Nah, yang pertama itu adalah tetapkan niat sebagai ibadah. Nah, kenapa ibadah? Karena sesungguhnya ketika kita memilih pasangan, ya, itu kan memang kita tuh dalam agama apapun dianjurkan untuk memiliki pasangan. Nah, jadi tetapkan itu, bosan itu ibadah. Jadi ketika kita menetapkan pasangan itu tidak ternodai, ya, enggak. Ya, kita hanya semata-mata karena Sang Pencipta. Yang kedua itu adalah jangan hanya status. Nah, terkadang ya, terutama cewek-cewek nih, ya kan, rasanya kalau misalnya single gak oke gitu ya, gak keren. Nah, jomblo gitu kan, gak keren. Maka jangan hanya cuman memandang status. Oh, biar status dari single menjadi double gitu kan, status jomblo menjadi ya nggak jomblo gitu kan. Ya, yang penting ditanya, ada pacar? Ada. Atau ada pasangan, mau ada gebetan, mau ada. Nah, ini yang bahaya, ya, jangan sampai terjadi. Nah, jadi poin ketiga itu adalah jangan mencari kebahagiaan. Nah, kenapa? Nah, kan kita punya pasangan itu karena ingin bahagia. Nah, kembali lagi ya, sama seperti konsepnya sedekah. Ya, konsepnya sedekah. Ketika kita memberi, maka kita akan menerima. Ya kan, bahkan 10 kali lipat. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Anda ingin bahagia, Anda itu harus membahagiakan dulu. Sudah siap belum membahagiakan orang lain? Kalau memang sudah siap Anda membahagiakan orang lain, maka silahkan Anda tetapkan. Nah, jadi jangan mencari kebahagiaan dulu, ya, karena yang namanya pasangan itu harus saling melengkapi, yang dimana kekurangan kita bisa ditutupin oleh kelebihan pasangan kita. Ya, begitu juga sebaliknya, kekurangan pasangan kita harus melengkapi dengan kelebihan kita. Nah, jadi sebelum kita mendapatkan kebahagiaan, ada baiknya kita berniat untuk memberikan kebahagiaan itu sendiri kepada orang lain. Nah, lalu selanjutnya adalah yang keempat. Nah, yang keempat itu adalah jangan menjadi pelarian.
Nah, menjadi pelarian itu bagaimana? Jadi gini, misalnya nih, dia kurang bahagia terhadap keluarga, misalnya orang tua atau lain sebagainya. Terus dia juga merasa lelah akan karirnya. Nah, biasanya nih cewek-cewek lagi nih, ya kan? Dia rasa, aduh capek banget ya ketika aku berumah tangga, enak nih kayaknya nih. Nah, aku nggak perlu capek-capek nyari uang, aku nggak perlu capek-capek apa segala macam lah. Nah, ini yang salah mindset ini. Ya, jangan jadi pelarian. Nah, karena apa? Karena nggak ada baiknya. Kayak satu hal, udah aku bosen, misalnya bosen mengenal, ketika ada yang lamar, udah nikah aja gitu kan. Nah, jangan, ingat ya, yang waktu video sebelumnya, yang poin kedua, kita harus menentukan kriteria, jangan asal pilih. Nah, jadi kadang-kadang orang, udahlah terima-terima aja. Nah, ini yang sering sekali ya, yang dihadapi oleh klien-klien saya, sehingga terjadi peributan rumah tangga. Dan bahkan terjadi ada beberapa kasus yang berujung sampai perceraian. Kenapa? Karena hanya pelarian. Nah, terus yang terakhir, yang kelima. Nah, yang kelima ini adalah berbagi kelebihan dan kekurangan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita itu harus berbagi. Ketika kita punya pasangan itu nggak semata-mata kita hanya menyayangi atau menyukai, mengagumi kelebihannya, melainkan kita itu harus mengagumi kekurangannya. Kita harus menerima. Karena apa? Setiap manusia itu nggak ada yang sempurna. Ya, jadi kita juga punya kekurangan, sedangkan pasangan kita juga punya kekurangan. Nah, sehingga kekurangan ini ditutupi dari kelebihan masing-masing, ya kan? Jadi jangan kita itu tidak mau berbagi, kita hanya kagum kepada kelebihan. Nah, coba dibalik gitu ya. Bagaimana kalau pasangan kita itu hanya kagum dengan kelebihan kita? Gimana perasaan kita? Nah, karena itu nggak patokan. Ya, kagum kepada kelebihan itu nggak patokan. Tapi kagum kepada dua belah, kelebihan dan kekurangan, itu baru cakep. Karena kita akan saling melengkapi. Oke, baiklah. Itulah 5 poin cara untuk menentukan niat dengan memilih pasangan. Oke, 5 poin menentukan niat dengan memilih pasangan. Oke, terima kasih. Salam SDA. Oke, kalau memang menurut kalian video ini bermanfaat, maka jangan lupa subscribe, like, lalu share sama teman-teman kalian yang membutuhkan, dan juga jangan lupa komen di bawah ini, ya, komen di bawah ini apa yang ingin kalian tanyakan seputaran cinta, baik di dalam topik video maupun di luar topik video. Baiklah, dan jangan lupa follow akun setelah ini. Oke, salam SDA.